Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah silaturahim dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semuanya. Allah sayangi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di kesempatan yang mulia, insyaallah ini bisa bermuajahah dengan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini adalah merupakan wasilah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ini adalah merupakan ta'alluq ya, terkait hati kita sama kaum muslimin, dan kita berada di Masjid Allah. Tentunya ini adalah merupakan suatu hal yang dirindukan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi SAW merindukan agar ada umat yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, dan itulah umat yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi menyatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang mendapatkan naungan. Amin. Amin. Keluarga kita semuanya mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada pertolongan, naungan kecuali pertolongan dari Allah. Amin. Ketika tidak ada lagi sanak famili yang akan menolong, tidak ada lagi pihak yang menolong kecuali pertolongan dari Allah, maka itulah yang akan mengakibatkan, akan menyebabkan kita mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Hadirin jemaah sekalian di Masjid Rizqan Hasanah, masyaallah nama masjid yang sangat indah ya. Namanya saja sudah anugerah terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya jemaah mendapatkan anugerah terbaik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dilimpahkan segala kebaikan-kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Itulah yang diharapkan oleh kita semua. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk saat ini izinkan saya untuk sharing ya, dialog saja, diskusi tentang indahnya menuju Baitullah. Indahnya perjalanan menuju Masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Otomatis kalau kita ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, ke Makkah Madinah, ke Mekah, tentunya kita juga rindu akan ke Madinah. Kenapa kita merindukan Ka'bah? Mengapa kita merindukan Madinah? Dalam hal ini adalah Masjid An-Nabawi. Kira-kira mengapa ya? Kita sebagai kaum muslimin merasa rindu atau ingin pergi lagi, ingin jumpa lagi, ingin masuk lagi ke Masjid Allah, yaitu Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah, kemudian ke Mekah Al-Madinah, ke Madinah ya, ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Kira-kira mengapa? Mengapa kita yang sudah haji saja ingin berangkat lagi, yang sudah umroh saja ingin berangkat lagi, apalagi yang belum berangkat? Tentunya ini adalah merupakan hal yang keinginan yang tiada taranya. Kira-kira mengapa? Masya Allah ya, ini jawabannya sangat banyak. Mengapa kaum muslimin sangat merindukan ke dua kota suci ya, baik itu Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah, dibandingkan dengan tempat lain ya, tempat lain atau negara lain. Masya Allah.
Ini adalah merupakan magnet yang bukan sembarang magnet. Ini adalah bukan hal yang biasa, bukan hal yang menyenangkan dari sisi lahiriah saja. Tapi Masya Allah, ketika kita masuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, kita merasa tenang dan nyaman. Wa man dakhalahu kana amina. Masya Allah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa barang siapa yang masuk saja, wa man dakhalahu, barang siapa yang masuk Masjidil Haram, kana amina, maka dia akan merasa aman, tenang, tentram. Masya Allah, tidak akan pernah lupa dengan hal tersebut. Ketika kita masuk masjid, sebenarnya ini adalah ala wajhil am. Di masjid manapun ketika kita masuk masjid, terutama Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kana amina, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa tenang. Dalam arti banyak hal dalam dirinya, tapi ketika sudah masuk di masjid tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kana amina. Dia akan merasakan yang namanya keamanan. Dia akan merasakan yang namanya kenyamanan. Mengapa? Man shalla fi masjidi hadza, kata baginda Nabi, barang siapa yang melakukan sholat di masjidku ini. Masjid mana itu? Masjid Nabawi. Ya, Masya Allah. Maka pahalanya, maka dia sama dengan sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin. Ketika melakukan sholat di masjid tersebut, maka dia lebih baik melakukan sholatnya itu dibanding 1000 kali dibandingkan dengan masjid yang lain. Termasuk juga masjid besar yang ada di Jakarta, di Istiqlal misalnya ya. Nah, sama dengan 1000 kali lipat. Itu adalah merupakan magnet yang dijanjikan atau pahala yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ketika kita melakukan satu sholat, sholat apa? Sholat apa saja, baik itu merupakan sholat fardu atau sholatnya sholat wajib. Sholatun yang dimaknai adalah bentuk umum atau nakirah, yakni adalah ayu sholatin, sholat apa saja. Masya Allah, kalau kita melakukan di sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tentunya kita juga ingin melakukan sholat lagi setelah sholat fardu adalah sholat sunnah. Masya Allah. Maka itu adalah pahala yang dijanjikan. Tentunya ini adalah merupakan magnet tersendiri, ya kan? Ketika orang ingin lagi ke sana, kenapa? Merasa asyauq, merasa kangen, merasa rindu. Kenapa rindu? Karena itu adalah termasuk hal yang kalau Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah li'idrak salihin. Itu adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Jadi ketika orang saleh disebutkan tadi adalah 7 kelompok di mana tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid manapun. Masya Allah, terutama adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian ada satu masjid lagi, yaitu Masjidil Aqsa. Kata baginda Nabi, la tasuddur rihal, kalian jangan sekali-kali memperbanyak perjalanan illa fi ihdah thalath, kecuali ketika masjid yang suci. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Indah sekali kalau misalnya dalam satu perjalanan kita mengadakan perjalanan ke 3 masjid suci itu. Berarti kalau misalnya kita melakukan haji maupun umroh, ya misalnya umroh ya, kalau bisa langsung ke Baitul Maqdis atau di Palestina, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian
Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Masya Allah, itu sangat kita rindukan sekali. Kalau misalnya ada orang yang telah bepergian ke Eropa, ke Amerika, bahkan ke Rusia gitu ya, Masya Allah. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang pernah mengadakan perjalanan ke Rusia gitu ya, ke Jepang gitu. Wah, perjalanan ke Jepang biasanya merogoh kocek yang cukup dalam kalau ke Jepang. Iya. Kita ke Jepang dengan kita ke umroh itu biasanya lebih besar ke Jepang. Masya Allah ya. Ya, kata Nabi, la tasuddur rihal, kalian jangan sekali-kali memperbanyak perjalanan. Apalagi yang belum pernah melakukan haji maupun umroh, dia banyak sekali perjalanan ke sana ke sini. Alhamdulillah, ketika perjalanan dinas itu adalah merupakan bonus. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya menyengajakan mengeluarkan nafkah untuk kepergian ke sana kemari, ternyata Rasulullah membatasinya. La tasuddur rihal, jangan sekali-kali kalian memperbanyak perjalanan illa fi dakhala, kecuali ketiga dari salah satu masjid ini. Ya, kalau kita melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah, tentunya kita juga ingin melakukan perjalanan ke Madinah. Boleh nggak sih Mekah saja kemudian pulang lagi? Ada yang begitu. Namun sayang 1000 sayang. Iya kan? Kenapa? Sholat di Masjidil Haram ya 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat yang lain. Pahalanya luar biasa. Maka tidak akan pernah seseorang ketika berada di tanah suci Mekah ataupun Madinah dia meninggalkan yang namanya sholat sunnah. Ya, kenapa? Karena Rasul janjikan Allah muliakan. Begitu masuk saja ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia akan merasa tenang dan aman. Dan itu adalah sebuah hal yang dijanjikan. Jadi pertanyaannya, ketika ada seseorang yang masuk masjid kemudian hatinya belum tenang, artinya apa? Ada tanda tanya yang besar. Ada apa dengan hatinya? Bisa jadi dia masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi karena dipaksa, gitu kan? Atau karena orang lain. Artinya apa? Kita juga harus meluruskan niat. Nawaitunya yang benar. Kenapa? Jangan salah niat. Niat melakukan ibadah haji karena ingin dipanggil Pak Haji. Wah, kalau belum dipanggil Pak Haji, gitu, mengatakan haji itu mahal tahu, gitu. Masya Allah. Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh. Masya Allah. Padahal baru 1 kali haji. Ada orang yang ha. Udah lebih dari 1 kali. Masya Allah. Masya Allah ya. Itu label haji. Nama haji itu kayaknya orang Asia saja ya. Kalau orang Arab dibilang Pak Haji apa gitu. Oleh orang Mekah kalau berhaji ya bisa 5 tahun sekali kan gitu. Masya Allah ya. Itu adalah anugerah yang berada di dekat dengan tanah suci. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada orang yang terjauh saja itu kalau Allah sudah undang, Allah sudah sudah takdirkan seseorang tersebut untuk jalan, untuk pergi, untuk sampai ke Mekah, sampai juga. Di antaranya adalah ada di antara warga Indonesia yang jalan ke sana dengan memakai sepeda. Dahsyat sekali ya. Memakai sepeda sampai juga. Itu adalah Allah inginkan. Allah muliakan dalam kondisi sehat walafiat kan gitu. Alhamdulillah. Ada juga yang pakai ini, pakai itu. Masya Allah ya. Itu adalah man istata'a walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Allah inginkan. Allah berusaha untuk Allah takdirkan. Maka idza aradallahu syai'an, apabila Allah sudah takdirkan, ketika Allah sudah tetapkan sesuatu, kun fayakun. Kun itu jadilah,
fayakunu, itu maka akan berproses. Kenapa kita katakan berproses? Fayakunu kalau dari sisi gramatikal bahasa Arab itu adalah fi'lul mudhari'. Apa itu fi'lul mudhari'? Ala wajhi tikrar. Ini adalah merupakan sebuah hal yang kontinu yang akan dilakukan dan akan sampai, berproses. Masya Allah, kalau Allah mengatakan kun, Allah katakan jadi, Allah katakan kamu diundang, maka akan berproses. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah takdirkan, maka akan berproses. Prosesnya maka Allah yang tahu. Kita hanya berikhtiar saja dengan berbagai hal. Bisa sampai ke tanah suci itu, Masya Allah. Menjadi tamu Allah. Tamu Allah itu dalam bahasa nabinya atau dalam bahasa hadisnya adalah waftullah. Siapa yang ingin menjadi tamu raja? Ada di sini yang ingin menjadi tamu raja. Apa istimewanya menjadi tamu raja Arab Saudi? Kira-kira apa? Suatu kehormatan, Masya Allah. Yang menjadi tamu raja Arab Saudi pasti akan dibukakan pintu Ka'bah dan boleh sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Siapapun yang menjadi tamu raja, dia akan biasanya difasilitasi. Menjadi tamu raja saja itu sudah subhanallah. Apalagi menjadi tamu Allah. Ingin menjadi tamu Allah? Sangat ingin kita menjadi tamu Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan waqtullahi thalathatun. Tamu Allah itu hakikatnya ada 3. Siapa yang 3 itu? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah tamu Allah itu? Yang 3 itu. Para sahabat sedang menunggu jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata baginda Nabi adalah kira-kira siapa? Siapa yang berhak menjadi tamu Allah? Ada 3 kategori, ada 3 kelompok. Yang 3 kelompok itu adalah merupakan tamu yang akan dimuliakan Allah. Siapa yang pertama? Iya. Yang pertama dia tentunya orang soleh juga, tapi dia melakukan al-ghazi fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Itu adalah tamu Allah. Dimanapun kondisinya, para sahabat saat itu berjuang, berperang di jalan Allah, berperang dalam perang Badar, perang Khandaq, perang apa lagi? Nah, perang Hunain, Masya Allah. Itu adalah merupakan tamu Allah. Kira-kira berperang di jalan Allah berat gak? Sangat berat. Kenapa disebut berat? Karena bukan sekedar harta saja, lahiriah dan batiniah. Masya Allah. Nggak bisa kita hanya harta saja. Udah harta sajalah berperang. Yang berperang itu adalah jiwa dan raga. Masya Allah. Maka ketika ada seseorang yang berperang di jalan Allah, maka dialah tamu Allah. Kalau misalnya kita ingin tahu seberapa berat ya menjadi tentara Allah, menjadi bagian dari peperangan di jalan Allah, itu satu pedang saja untuk saat ini ya, sebagai buktinya kita bisa lihat pedangnya Sayyidina Ali gitu ya, pedangnya siapa lagi? Abu Bakar, pedangnya Umar. Itu Masya Allah ada di mana kira-kira? Ada di museum Turki yang bernama Topkapı. Nah, kalau misalnya ada perjalanan ke Turki, biasanya nanti akan mengunjungi yang namanya museum Topkapı. Nah, di situ ada barang-barang peninggalan para sahabat. Salah satunya adalah pedang. Masya Allah, saya lihat sendiri di situ. Pedangnya itu adalah pedang yang cukup besar ternyata. Pedangnya itu hampir sedada kita. Nggak kebayang kan? Berarti postur tubuh Umar bin Khattab itu adalah tinggi. Pedangnya saja sedada orang Asia.
Artinya pedangnya saja sudah berat. Segini, kira-kira 1 jengkal. Saya tanya ke penjaganya, pada saat ini katanya kalian tidak boleh lagi megang pedang ini. Kalau sebelumnya dipersilahkan untuk pegang pedang ini. Kalian kalau bisa pegang atau bisa ngangkat pedang ini kalau kalian berdua. Kalau kita berdua baru kita bisa ngangkat pedang. Coba kebayang nggak? Kira-kira pedangnya ada di mana? Di punggung sahabat, ya nggak? Kalau berperang di punggung sahabat. Sedangkan beratnya saja bisa diangkat oleh 2 orang Asia. Kebayangkan? Berarti berat. Bawa pedangnya aja sudah berat. Apalagi mengunjungi tempat di mana dia berperang. Kira-kira berat nggak? Berat banget. Ketika berperang otomatis si pedang itu harus dipegang. Berat nggak? Berat. Masya Allah. Jadi nggak kebayang masalah perjuangan para sahabat dalam berperang di jalan Allah itu lahir batinnya itu cukup berat. Tapi apakah mereka mengeluh? Tidak. Adakah yang mengeluh? Yang mengeluh itu adalah orang munafik yang tidak jadi berperang di perang satu peperangan kecuali mereka berdialog. Kenapa? Takut mati. Iya. Masya Allah, itu adalah tamu Allah. Begitu beratnya. Yang kedua adalah siapa mereka? Yang kedua adalah al-hujjaj, mereka yang melakukan ibadah haji. Haji manapun, mau pilih yang haji yang mana? Yang masa tunggunya 20 tahun, bahkan sekarang sampai 30 tahun. Ada yang mau 7 tahun, ada yang mau sekian tahun, Masya Allah. Yaitu adalah merupakan ikhtiarnya. Berat sih ya, katakan berat. Ya, berat. Kenapa? Karena haji itu adalah ibadah batiniah, ya kan, ruhiyah, kemudian apa? Jasadiyah, juga maliyah, harta. Berjuang di jalan Allah dalam melakukan ibadah haji itu adalah merupakan perjuangan juga. Pantas dia disebut tamu Allah. Pantas gak disebut tamu Allah? Pantas. Kenapa? Perjuangannya cukup berat, ya kan? Masa tunggunya cukup lama, ya kan? Masa tunggu cukup lama, kemudian biaya yang dikeluarkan juga kalau dari kita cukup besar. Maka pantas dia disebut tamu Allah. Yang ketiga adalah al-mu'tamir, kata baginda Nabi, adalah orang yang melakukan ibadah umrah. Jadi orang yang melakukan ibadah umrah pun berat gak? Berat. Karena ibadah umrah juga selain batiniah, ruhiyah, juga jasadiyah dan maliyah. Ini ibadah yang komprehensif, iya kan? Ibadah yang cukup besar. Selain ruhiyah, ya, secara ruhnya, rohaninya, secara jasadiyahnya, secara maliyahnya juga, maka berat. Maka ini pantas disebut wafdullah atau tamu Allah yang layak dijamu oleh Allah. Idza da'ahum, apa yang menjadi keutamaan menjadi tamu Allah? Idza da'ahum ajabahum, maka ketika dia berdoa Allah akan kabulkan, amin. Masya Allah. Ketika ada seseorang yang menjadi tamu Allah, dia bermunajat, berdoa kepada Allah, maka doa-doanya akan dikabulkan. Ini adalah saat mustajab. Ketika seseorang menjadi tentara Allah, menjadi para ibadah haji, peserta ibadah haji atau peserta ibadah umrah, maka idza da'ahum, apabila dia mohon kepada Allah, ajabah, maka Allah akan mengijabahnya. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada khusus untuk tamu Allah. Tadi menjadi tamu raja saja, tamu presiden kita, Masya Allah, terhormat sekali ya. Seseorang menjadi tamu raja, tamu presiden, di sini Masya Allah, ada yang pernah menjadi tamu Pak Prabowo? Pernah? Belum. Belum ya. Akan dimuliakan nggak? Dimuliakan. Pastilah. Jadi tamu
presiden aja istimewa. Ya, Masya Allah. Kenapa menjadi tamu istimewa? Karena ada undangan. Ya kan? Nggak tiba-tiba tamu. Ya pasti diundang. Ya. Apakah kita diundang sebagai tamu Allah? Mudah-mudahan amin. Yang sudah berangkat haji, mudah-mudahan Allah takdirkan juga untuk melakukan ibadah haji kembali. Amin. Yang sudah umroh kembali. Kenapa yang sudah umroh ingin umroh kembali? Nah itulah tadi magnetnya adalah menjadi tamu Allah, Masya Allah. Dan selain dari itu, selain dari doa-doa yang akan terkabul, maka dosa-dosa pun akan diampuni. Kata baginda Nabi, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya, dari satu haji ke haji berikutnya adalah kaffaratun lima bainahuma, adalah merupakan kifarat dosa. Masya Allah. Apakah kita banyak dosa tuh? Masya Allah ya. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap bani Adamnya itu ada saja kesalahan. Iya gak sih? Kita baru saja membuka mata kita, Masya Allah, di sisi kiri, sisi kanan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Baru buka mata sudah banyak peluang kesalahan. Apalagi mata sudah terbuka, apalagi sudah jalan ke sana kemari, apalagi di pasar, Masya Allah, apalagi di tempat ramai, Masya Allah. Maka kata baginda Nabi, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu ada saja peluang dosa. Di antara orang yang berdosa, maka dia yang paling baik adalah at-tawwabun, orang yang mau meminta ampun kepada Allah. Maka dia adalah orang yang ingin, namanya tazkiyatun nafas, ingin mensucikan dirinya kembali. Makanya menjadi tamu Allah merupakan kifarat dosa atau menghapuskan kesalahan. Itu adalah hal yang harus ditempuh. Bukankah innal hasanata yudhibna sayyi'ah? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu adalah merupakan pengubur dari kesalahan. Kita kalau banyak salah ya harus beristighfar. Kenapa? Khawatir ketika kita wafat Allah belum relakan, Allah belum ridho kepada kita dengan kesalahan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka beristighfarlah, baik istighfar yang pendek atau sayyidul istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Setiap sholat kita harus beristighfar, karena Allah menginginkan kita itu kembali suci, kembali bersih, ya. Masya Allah. Apalagi kalau beristighfarnya di tempat yang mustajab. Ketika perjalanan itu sudah mustajab, ketika masuk Masjidil Haram itu juga sudah mustajab, ketika melakukan tawaf, maka itu adalah mustajab berikutnya. Maka bayangkan betapa banyak mustajab atau peluang dikabulkan doa dari seseorang yang rehlah ke Baitullah. Masya Allah. Ketika dia dalam perjalanan, ketika safar, dia berpeluang terkabulnya doa-doa. Ketika dia masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, maka dia juga berpeluang dikabulkannya doa. Ketika dia tawaf, dia berpeluang terkabulnya doa. Ketika dia ada di multazam, yaitu bainal bab wal hajar, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah, itu adalah multazam. Apa itu multazam? Multazam adalah tempat terkabulnya doa. Makanya banyak orang yang menghampiri ke situ, kemudian berdoa di situ. Masya Allah. Kemudian banyak juga yang menempelkan dadanya atau memegang albab, memegang pintu. Masya Allah.
Jangan apa? Jangan berlebihan. Ada yang buka kerudung gosok-gosok. Itu namanya berlebihan. Dia bukan mendapatkan ampunan, tapi dia mendapatkan dosa. Mengapa mendapatkan dosa? Kalau perempuan buka kerudung, otomatis itu rambut kemana-mana, ya kan? Artinya dia berdosa di situ. Ketika mau cium hajar aswad, dia sikut kiri, sikut kanan. Itu nggak bisa lagi dihindari lah gitu. Kalaupun dia tidak melakukan sikut kiri, sikut kanan, dia punya apa? Punya guide atau punya joki. Wah, itu hati-hati itu. Jokinya juga perempuan. Aduh, udah berapa kali kesalahannya. Jangan sekali-kali melakukan kesalahan di depan Ka'bah. Kenapa? Karena dosanya akan dilipat gandakan. Masya Allah. Dia akan cium hajar aswad tapi salah prosedur. Cium hajar aswad itu jika mampu saja, iya kan? Jangan memaksakan diri untuk cium hajar aswad, bayar orang, mesti. Saya dalam ibadah umroh haji belum pernah cium hajar aswad. Jika ada kemampuan untuk cium, Allah akan takdirkan. Masya Allah. Yang penting kita ikhtiar saja, dan bukan dalam kondisi kita berihram. Kenapa? Karena dalam berihram kita tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian. Sekarang seluruh bagian Ka'bah itu sudah ada parfumnya. Wah, masa iya? Lihat saja ketika mau mengadakan sholat wajib, apa yang dibawa dalam ember itu bukan air. Apa itu? Parfum. Itu parfum, bukan air. Yang diusap-usap itu bukan sekedar air, tapi parfum. Parfumnya tentunya nomor wahid lah ya. Parfumnya adalah parfum khas Ka'bah. Masya Allah, kalau kita beli parfum khas Ka'bahnya harganya hampir $50. Yang ori itu hampir $50. Sekitar berapa? 700 ribuan kayak gitu ya, sekitar 800 ribuan kalau kaya, Masya Allah, hampir 1 juta. Masya Allah. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan ibadah umroh saja, itu peluang doa itu sangat banyak. Ketika dia tawaf, berpeluang terkabul doa. Ketika dia selesai tawaf pun berdoa, maka dia akan berpeluang. Kenapa? Karena itu disunahkan untuk sholat, namanya sholat sunat 2 rakaat ba'da tawaf. Setelah tawaf itu ada sholat sunatnya. Kapanpun kalau kita tawaf, maka silakan untuk sholat 2 rakaat. Maka dalam sujudnya pun Masya Allah itu adalah peluang terkabulnya doa lagi. Setelah itu apa? Minum air zam-zam. Berpeluang terkabul doa enggak? Ya. Doa lagi, minum air zam-zam. Kalau tidak saum, kalau tidak puasa. Haus atau tidak haus, maka minumlah air zam-zam. Kenapa? Itu adalah sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i. Yuk sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ada 3 hal permohonan kita ketika minum air zam-zam. Jadi manapun, apalagi di tempat yang mustajab doa, di pelataran Ka'bah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Apa hubungannya antara minum dengan ilmu yang manfaat? Allah yang tahu, Rasulnya yang tahu. Pasti ada korelasinya. Jangan kita katakan apa hubungannya.
kita katakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Minum air Zam-Zam itu adalah wasilah kita untuk apa? Mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ada ilmu yang tidak manfaat, berarti kan gitu. Pinter sih tapi keblinger bahasanya gitu ya. Pinter sih tapi ngeserin orang gitu. Iya kan? Pinter sih, pinter korupsi, pinter, masya Allah. Sampai tidak ketahuan, itu pintar, tapi tidak manfaat ilmunya. Yang kita inginkan adalah ilmu yang manfaat. Apa? Manfaat di dunia, masya Allah, manfaat di akhirat. Dia akan menjadi penghantar kebaikan. Ketika minum air Zam-Zam pun kita memohon ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, yang halal. Kenapa? Karena kalau seseorang berangkat haji maupun umroh itu dalam kondisi hartanya harta haram, sah si berangkatnya, namun tidak akan menjadi kifarah. Masya Allah. Yang mudah-mudahan ada tahapan-tahapan yang Allah bukakan, mendapatkan rezeki nomplok yang halal. Ya. Kemudian apa? Ada peluang untuk berangkat. Kalau sudah ada peluang maka bismillah. Iya kan? Jangan tengok kiri, tengok kanan. Gimana saya kalau udah berangkat saya kemudian miskin? Terpikir gitu. Gimana kalau harta saya habis? Masya Allah. Rasanya sih nggak ada ya. Yang udah berangkat ibadah haji kemudian jatuh miskin, ada nggak? Yang banyak yang tokel, yang banyak yang judol itu. Judol itu banyak yang miskin. Kenapa? Ya karena nggak berkah. Ya. Yang dimaksud berkah itu adalah ziyadatul khairi alal khairi. Itu masya Allah. Berangkat haji, sepulang haji, ya masya Allah terbukalah pintu kebaikan-kebaikan, rizki-rizki yang lebih banyak. Ya makanya tidak ada kasuistik yang saya tahu ya. Yang sebenarnya itu Allah janjikan, Rasul janjikan. Jika sepulang ibadah haji maupun umroh, sepulangnya itu Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti min haitsu la yahtasib. Kenapa? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan janjikan apa? Makhraja. Kalau ada masalah, itu ada jalan keluarnya. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rizki dari hal yang tidak terduga. Alhamdulillah dia mendapatkan remun bulanan. Ya kan? Ikan itu kan biasa udah pasti gitu, udah segitu aja. Namun apa? Allah akan berikan lagi dari sumber yang lain, min haitsu la yahtasib. Dari yang dia tidak duga-duga. Oh, ternyata ada peluang. Maka dia akan dapatkan. Masya Allah. Nah, itu adalah merupakan keberkahan. Kenapa disebut berkah? Ziyadatul khairi alal khairi, kata Imam Al-Ghazali. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah, indahnya menjadi tamu Allah tadi itu makanya tidak ada hal kecuali apa? Berpeluang terkabulnya doa. Dan itu momen yang sangat langka. Ketika ada estafeta peluang terkabulnya doa, Masya Allah, itu baru umroh, apalagi ibadah haji. Innallaha yubahi, sesungguhnya Allah itu akan bangga terhadap siapa? Terhadap orang yang berada di Arafah. Masya Allah. Itu adalah merupakan kebahagiaan yang tiada tara. Ketika ada seseorang yang Allah hantarkan untuk ibadah haji, dipanggil oleh Allah, Allah cukupkan, ya kan? Allah tunaikan. Kemudian berada di tanah Arafah sebagai peserta ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Arafah itu adalah merupakan puncak dari ibadah haji.
Kenapa? Allah akan bukakan pintu ampunan bagi orang yang berada di sana. Masya Allah. Itu adalah peluang doa lagi. Maka Masya Allah, ketika kita Allah takdirkan, Allah panggil untuk menjadi peserta di Arafah dalam ibadah haji, maka jangan sia-siakan waktu yang sangat terbatas itu kecuali dengan ibadah munajat. Jangan dipakai hal-hal yang sia-sia. Emang ada, Masya Allah. Ya namanya godaan ada saja ketika di Arafah dia masih kepengen apa? Jalan-jalan. Ada seorang jemaah yang ketika itu meminta izin, Ustaz izin saya mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan cari pecel. Masya Allah. Kenapa cari pecel? Karena saya kangen pecel. Masya Allah. Udah Pak duduk saja. Enggak, saya mau cari pecel. Pak, jalan-jalan ke sana cari pecel. Belum tentu ketemu sama namanya pecel. Kenapa Bapak kangen dengan pecel? Makanan sangat banyak. Enggak, saya pengen ke sana. Masya Allah. Ya saya juga tidak bisa menghalang-halangi sampai ditarik-tarik kan gitu. Cuma saya udah berikan nasihat. Jangan Pak. Kenapa? Ini waktu yang sangat berharga. Bapak di sini istighfar, mohon ampun, berdoa, munajat Allah kabul. Enggak Pak Ustaz, saya ingin cari pecel. Pecel saya juga nggak paham gitu. Kenapa dia terbetik pecel? Mungkin ada orang yang mengatakan pecel di sana enak loh. Mungkin itu ya viral, mungkin ya tukang pecel di situ viral. Sehingga apa? Ada keinginan untuk cari pecel. Saya bilang jangan. Enggak katanya, maksa dia. Ya Allah, jangan Pak. Udah di sini adalah lebih baik. Bapak di sini duduk-duduk bermunajat. Enggak, saya munajatnya sambil cari pecel. Ada alasan. Kemudian ya dia juga berangkat juga. Ya karena maksa. Udah dikasih tahu, kok maksa gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak pulang. Sebelum maghrib tiba dia pulang. Pak Ustaz, saya cari-cari tenda ini kok nggak dapet ya. Kenapa nggak kontak kita? Nggak ada nomornya. Itu kan banyak kesalahan itu. Kemudian apa? Saya putar-putar sana sini. Saya tersesat. Kemudian alhamdulillah sampai juga di tenda. Tapi dalam kondisi sudah sore, yang artinya peluangnya udah ya tinggal sedikit. Bilang istighfar Pak. Iya saya istighfar, saya salah. Kenapa saya pengen cari pecel? Masya Allah, ada saja ya. Godaannya itu ada saja, dia kepengen cari pecel. Nggak tahu apa yang ada di benak cari pecel. Ya mudah-mudahan ada doa-doa yang terkabul. Walaupun tadi cari pecel, habis waktunya untuk cari pecel. Dapat Pak pecelnya? Nggak dapat Pak Ustaz. Pecelnya pun nggak dapat. Yang ada gundah gelisah, nggak bisa balik ke tenda. Masya Allah, orang banyak kan. 4 juta orang rata-rata kan tiap tahun. Coba 4 juta itu tidak sedikit, banyak sekali. Banyak sekali. Maka Masya Allah, gunakan untuk bermunajat. Itu adalah Allah inginkan kita tuh munajat. Allah inginkan kita berada di Arafah itu, kita menjadi orang-orang yang kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh. Kita sifar, artinya tidak ada kesalahan-kesalahan yang nempel di diri kita karena kita memohon ampun. Kita bermunajat, kita mengaji Quran, kita beristighfar, kita berdoa lagi, memohon lagi kepada Allah. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan terindah, kesempatan terbaik. Jika kita berada dalam kondisi musafir atau dalam kondisi sedang melakukan ibadah umroh ataupun haji, bahkan jihad fisabilillah, itu adalah merupakan momentum yang sangat afdal, yang sangat mulia.
Masya Allah, kita merindukan hal tersebut. Kenapa? Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaikan burung yang ingin pulang ke sangkarnya, ingin pulang ke tempat tinggalnya. Kalau ada misalkan burung ini bukan burung piaraannya, ini burung yang bebas gitu terbang, kemudian dia ingin ke sarangnya. Nah maka kaum muslimin wal muslimat pasti menginginkan adanya momen untuk hadir di mana? Di Masjidil Haram, hadir di Masjid Nabawi. Bahkan bukan Masjid Nabawi saja, tapi berada di Raudhah. Masya Allah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu adalah taman surga yang dinyatakan dijanjikan oleh Nabi. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman di antara taman surga. Masya Allah. Kita ingin ke taman surga? Jawabannya ya. Mengapa? Ketika ada seseorang di taman surga, berarti apa? Idza ta'ahu fa'ajabahu. Maka ketika dia memohon, Allah akan mengabulkan doa orang yang memohon. Ketika ada orang yang dipersilahkan atau ada tasreh kalau sekarang itu ya, ada izinnya. Masya Allah. Ada yang bisa dalam perjalanan itu bisa lebih dari 1 kali. Masya Allah. Ada namanya nusuk kalau sekarang ya. Ada namanya aplikasi yang namanya apa? Nusuk. Ya. Kita play di situ, mau kapan, ketika sudah muncul tasrehnya, izinnya, kita bisa masuk. Untuk saat ini proseduralnya seperti itu karena saking banyaknya orang. Di tahun 2010, 2000 ya sebelum ada pandemi, itu kan silakan saja, bebas saja. Masya Allah. Sekarang saking banyaknya orang, gitu ya, maka proseduralnya pun harus kita tempuh. Ada orang, Masya Allah, ada waktu itu ada jemaah yang bareng dengan saya itu, Masya Allah, dia tidak bisa masuk. Kenapa? Wah, nggak tahu tuh ya. Proseduralnya seperti itu, udah akhirnya saya pun menemani yang tidak masuk, kemudian dicari peluang kembali, alhamdulillah bisa masuk. Kenapa? Karena Raudhah itu tempat suci, tempat merupakan tempat sakral bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena itu adalah undangan Allah, undangan Rasul. Udah dekat aja masih ada terhalang. Belum Pak istighfar. Yuk kita mohon ampun sama Allah. Apa yang menjadi kesalahan kita ini? Mungkin ada satu kesalahan. Baik barusan saya beristighfar. Setelah beristighfar, saya coba play nusuk bisa masuk, Masya Allah, di sore hari ini. Nah itu adalah rezeki dari Allah. Jangan sampai ada seorang yang udah dekat terhalang gitu ya, udah dekat. Bahkan ada jemaah, Masya Allah, yang ketika sudah sampai di Mekah, sudah sampai di pelataran Ka'bah, dia tidak melihat adanya Masjidil Haram. Masya Allah, benar bu? Iya benar. Istighfar. Saya kepengen ke hotel aja lagi. Jangan, ayo sama saya bismillah. Kenapa yang menjadi? Nggak tahu, saya pikiran saya jadi seperti ini. Masya Allah. Padahal sudah detik-detik dia ingin masuk Masjidil Haram. Apa gerangan? Wallahu a'lam. Yang paling penting apa? Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kita mudah-mudahan termasuk orang yang diridhoi Allah, dipersilahkan oleh Allah, ya kan? Dipersilahkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kalaupun ada hal, itu halnya itu apa? Penghalangnya apa? Yang mengakibatkan kita belum bisa masuk. Maka kita harus banyak beristighfar. Mohon kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kali itu ya Allah, luangkan, berikan peluang, undang kami untuk menjadi tamu ya Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah berkehendak maka akan berproses. Prosesnya Allah yang tahu. Ya, prosesnya ada saja. Baik itu dari celah kiri, celah kanan, ya kan?
dalam bentuk ini, apresiasi atau apa, Masya Allah, itu ada saja. Ada saja. Kenapa? Karena hatinya sudah siap, gitu kan? Hatinya sudah siap, dan itu adalah merupakan istita'ah dari Allah. Allah mampukan. Jadi kalau kita misalnya merasa belum mampu, nanti Allah mampukan dengan berbagai cara. Yang paling penting yang harus ada di diri kita adalah memohon kepada Allah agar kita dimampukan. Kalau Allah sudah mampukan, tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Iya kan? Masya Allah, ketika dulu saya pertama ke Tanah Suci itu melalui apa? Saya sebagai mahasiswa. Waktu itu sebagai mahasiswa di Al-Azhar, saya diberikan kesempatan untuk pergi karena lebih dekat. Masya Allah. Nah itu adalah merupakan cara Allah. Untuk apa? Untuk memanggil. Karena istita'ah yang maknanya mampu di situ adalah Allah mampukan. Betapa banyak orang yang banyak uangnya, tapi ya begitulah pertimbangannya, banyak pertimbangan. Jangan sampai pertimbangannya takut miskin. Insya Allah ini adalah modal perjuangan. Justru Allah akan apa? Akan lipat gandakan. Makanya harus ada kesiapan diri, kesiapan batin kita. Memohon kepada Allah agar diundang, agar dimampukan. Maka Allah akan mampukan. Karena istita'ah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang Allah mampukan untuk sampai ke sana. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan istita'ah?" Maka Rasulullah menjawab, "Az-zadu war-rahilah," adalah bekal untuk keluargamu yang ada di rumahmu, ar-rahilah, dan bekal untuk bepergian ke sana. Masya Allah. Nah itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Dan itu adalah merupakan undangan menjadi tamu Allah. Tadi itu siapa yang tidak ingin menjadi tamu Allah? Kenapa? Karena menjadi tamu Allah adalah harapan setiap insan, setiap muslim. Kenapa? Karena kita menjadi tamu Allah, Allah akan muliakan dengan sajiannya. Allah akan muliakan dengan segala hal yang Allah akan berikan. Menjadi tamu manusia saja, Masya Allah, apalagi menjadi tamu Allah. Jangan berpikir yang negatif. Saya nggak mau pergi ke sana. Kenapa? Karena takut di ini, takut di itu, gitu. Ada istilahnya apa? Kalau diksi kita itu istilahnya karma. Gak ada yang namanya karma, nggak ada. Bukan ajaran Islam karma itu ya. Cuma kok ketika terjadi ini itu istighfar. Istighfar ketika sebelum berangkat, istighfar ketika kita sampai di Tanah Suci. Insya Allah tidak ada itu yang namanya karma-karmaan. Kenapa? Karena kita yakin, karena niat yang baik, niat yang tulus ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan segalanya. Ketika saya banyak salah dan dosa, istighfar, yuk sama-sama meminta ampun kepada Allah. Jangan lupa juga minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Kok katanya di Tanah Suci suka ada yang ini, suka ada yang itu. Makanya mungkin ada sesuatu yang belum tuntas, gitu ya. Dengan suami dan istri harus tuntas. Kenapa? Bisa jadi, nah begitulah. Berangkat istri, suaminya nggak ridho, itu namanya belum tuntas. Ya, memohon izin, ya, apalagi kepada orang tua. Apalagi orang tua yang masih ada. Temuin dulu. Jadi jangan sampai ada seseorang yang mau berangkat umroh maupun haji ada masalah dengan orang tua. Aduh, itu bahaya. Kenapa? Ya ridallahi fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho dari orang tua. Ya maka jangan sia-siakan orang tua. Dan orang tua sebagai orang tua, kita menginginkan anak kita juga berangkat, betul? Iya. Maka kita doakan, doa orang tua insya Allah mustajab.
Kalau orang tua pada saat ini Allah panggil, Allah undang ke sana, maka doakan juga nanti agar Allah undang semuanya, sekeluarga besar, amin. Itu kalau misalnya Allah sudah undang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada saja rezekinya gitu, Masya Allah, ada saja. Pak Haji umrah terus, ya Masya Allah ada rezekinya. Dan kenapa ya yang sudah umrah tuh umrah lagi, ada rezekinya. Ya nanti kan bisa berbagi dengan istrinya yang berangkat gitu ya, gantian atau justru bareng-bareng. Itu berarti rezekinya Masya Allah itu. Nah maka kalau Allah sudah mentakdirkan, memanggil, mengistitaahkan seseorang, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Akan berproses. Maka tekadkan dalam hati, kita ingin menjadi tamu Allah, sangat kangen, rindu dengan Masjidil Haram, rindu dengan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Aqsa. Masya Allah. Itu adalah merupakan da'us sholihin, adalah jalan orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena jika ada seseorang yang mampu untuk berangkat, kemudian dia belum juga berangkat, nauzubillah, kemudian wafat, maka wafatnya itu adalah wafat yang jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ibadah haji adalah merupakan rukun Islam. Iya kan begitu. Kalau sudah mampu, kemudian tidak juga mau berangkat karena banyak alasannya. Alasannya apa? Banyak takutnya. Oh takut, saya takut dilempari. Kenapa? Saya pernah melempari orang gitu. Jangan takut, bismillah. Gitu ya. Jadi nauzubillah min dzalik, ketika ada orang yang mampu untuk pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji, kemudian dia tidak mau berangkat. Apa alasannya? Banyak lah alasannya ya. Ini itu padahal sudah mampu. Mampu dalam arti siap secara fisik dan siap secara maliyahnya. Bismillah saja. Daftar segera. Kenapa? Walaupun misalnya ya masa tunggunya cukup lama, tapi nanti ketika wafat dia ada jawaban kepada malaikat. Wahai malaikat, aku bukannya tidak mau berhaji, aku sudah daftar. Betul gak? Aku sudah daftar. Aku sudah berikhtiar untuk menyempurnakan agamaku. Karena haji itu termasuk rukun yang tidak bisa ditawar. Ya dia belum kalau misalnya sudah mampu kemudian dia tidak berangkat, apa nanti kata malaikat? Iya kan? Jawaban apa yang akan disampaikan kepada malaikat? Jangan sampai kita diklaim bahwa kita adalah orang yang pelit. Iya gitu ya, Masya Allah. Untuk hal-hal yang sifatnya rukun, bismillah. Ibaratnya kita sholat, ya kita zakat. Ibadah haji termasuk hal yang rukun. Kalau dia sudah mampu, bismillah. Nanti ada jawaban kepada malaikat, ya Allah, saya mampunya hanya segini kan gitu. Mampunya masa tunggu yang 20 tahun itu. Ya Allah, saya mampunya masa tunggu yang 7 tahun, yang 5 tahun. Masya Allah. Itu adalah merupakan jawaban terindah kita ketika malaikat bertanya, Allah bertanya tentang rukun Islam. Maka Masya Allah, hadirin semuanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ini adalah momentum thalabul ilmi ada di masjid ini adalah merupakan momentum terkabulnya doa. Allah mudahkan, Allah anugerahkan, rezekikan kepada kita untuk melakukan ibadah haji maupun ibadah umrah. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah untuk kita, untuk keinginan kita untuk bisa sampai ke tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, bahkan tanah suci yang ada di Baitul Maqdis atau di Palestina. Berbahagia sekali ketika kita sudah menjadi tamu Allah. Maka tadi itu jangan sia-siakan peluangnya.
ketika kita sudah menjadi tamu Allah, atau sudah ada fase masa tunggu, atau sudah ada niat bismillah. Kenapa? Karena itu adalah perjuangan. Mudah-mudahan segala hal perjuangan ini adalah melahirkan kecukupan. Ya kan? Allah akan cukupkan, Allah akan kuatkan, Allah akan mudahkan untuk urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin kita boleh selanjutnya silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa hukumnya Pak sebelum kita menunaikan ibadah haji? Kan haji ya gitu kan yang wajib dulu. Ya. Kita ada masalah umroh Pak. Ya. Itu gimana Pak? Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak. Siapa Pak Haji namanya? Pak John Pak. Oh, jadi Masya Allah. Ya barakallah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana kalau misalnya kita mau haji, tapi sebelum haji saya ingin umrah terlebih dahulu? Itu namanya pengantar Pak. Pengantar untuk mengantarkan kita untuk sampainya kita di ibadah haji. Kalau misalnya fase ibadah hajinya masa tunggu, kemudian di masa tunggu itu kita dianugerahkan oleh Allah untuk melakukan umrah terlebih dahulu, maka umrah pertamanya adalah umrah wajib Pak. Gitu. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan umrah pertama itu adalah wajib, kemudian apa? Menopang nanti ketika ibadah haji dia tidak akan terlalu bingung. Ya, dia tidak akan terlalu asing dengan lokasi-lokasinya. Cuma nanti tinggal menambahkan namanya masyairil haram di tempat-tempat ibadah haji seperti apa? Mina gitu ya. Nanti niatnya juga berbeda. Ketika ibadah umroh disebutkan labbaik Allahumma umratan. Sama-sama yuk. Labbaik Allahumma umratan. Itu satu kali. Di mana? Ketika di mikot. Nanti ketika ibadah haji pun sama. Labbaik Allahumma umratan kalau hajinya adalah haji tamattu. Umrah dulu, kemudian apa? Nanti di tanggal 8 siap-siap untuk melakukan ibadah haji. Dari mana kita bermikot? Dari tempat tinggal kita yang ada di Mekah. Dengan mengucap apa? Labbaik Allahumma hajjan. Sengaja aku melakukan ibadah ini adalah aku memenuhi panggilan ya Allah untuk melakukan ibadah haji. Masya Allah. Jadi ada pengantarnya Pak. Ya. Kalau misalnya seorang yang mau berhaji kemudian berumroh, itu adalah pengantarnya. Kenapa? Karena ketika ibadah haji, Masya Allah dia tidak asing lagi dengan lokasinya, gitu ya. Dia tidak asing lagi dengan segala hal yang ada di Mekah maupun Madinah. Masya Allah, itu kalau misalnya dianugerahkan seperti itu bahagia sekali. Bahagia sekali. Kenapa? Karena harus ada pembelajaran terlebih dahulu. Dan itu merupakan kewajiban juga kalau belum melakukan ibadah haji. Itu adalah anugerah terbesar dari Allah. Bisa haji nanti kemudian ada mukadimah umroh terlebih dahulu. Masya Allah itu. Tinggal nanti menambahkan dari tanggal 8 kemana? Tanggal 8 ke Mina, yaitu Yaumut Tarwiyah, gitu ya. Dari tanggal 8, tanggal 9 kemana? Ke Arafah, gitu, dalam kondisi berihram. Dari Arafah kemana? Dari Arafah ke Musdalifah. Dari Musdalifah kemana? Dari Musdalifah ke Mina untuk lontar jumroh. Atau bisa juga dari Musdalifah ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ya. Nah itu ada 2 alur yang Rasul mengatakan la haraj, silakan saja. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku boleh ke Mekah terlebih dahulu? La haraj, tidak mengapa. Yang artinya itu adalah merupakan ketetapan dari Nabi. Dan itu juga merupakan namanya sunnah. Jadi sunnah itu ada 3. Ada qauliyah, ada berupa ucapan baginda Nabi, ada fi'liyah, ada perbuatan Nabi, ada takririyah atau ketetapan dari Nabi. Masya Allah. Makanya banyak orang
jemaah itu ada yang ke Mina lontar jumroh, ada juga yang ke Mekah. Nah itulah kemudahan-kemudahan yang Allah dan Rasulnya berikan. Dari lontar jumroh kemana? Sembelih atau tahallul. Itu disebutkan tahallul awal. Setelah itu dari kemana? Setelah itu baru tawaf ifadah, iya kan? Tawaf, sa'i, ifadah, kemudian apa? Kembali ke Mina untuk mabit, iya kan? Mabit tanggal 11, 12 atau 13. Nafar awal atau nafar sani. Ya kan? Nafar awal itu di tanggal 12 sudah pulang, 2 malam sudah kembali lagi ke Mekah. Kalau nafar sani itu adalah malam ke-13 masih di Mina. Faman ta'ajjala fi yaumaini, kata dalam firman Allah, barang siapa yang tergesa-gesa, ya terburu-buru ingin kembali ke Mekah, fala isma alaihi, enggak ada salah, enggak ada dosa. Yang artinya apa? Boleh. Jangan kita katakan bahwa itu adalah haram. Allah saja sudah membolehkan, fala isma alaihi, enggak ada salah, enggak ada dosa. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang mau tetap di Mina di tanggal 13-nya, fala isma alaihi, enggak ada salah dan dosa. Ya kan? Berarti apa? Nafar awal, nafar sani bukan masalah. Tapi itu adalah kebolehan. Kebolehan itu apa? Boleh memilih di antara dua hal. Ya kan? Nah, mungkin dia memilih yang ketiga, pilihannya cuma 2, nafar awal atau nafar sani. Pulang itu sudah selesai ibadah haji. Masya Allah ya. Dan ketika melakukan ihram itu hanya di tanggal 8, 9, 10. Jadi ada yang mengatakan, oh saya belum siap kalau pakai ihramnya lama-lama. Kalau ibadah haji itu pakai ihramnya tidak selama di ibadah haji, hanya 3 hari saja. Itu pun tidak full, ya kan? Ya dia kalau misalnya dari Mina itu masih ihram, Arafah itu masih ihram, Musdalifah itu masih ihram, Mekah tawaf sa'i itu sudah selesai ihramnya, tahallul. Ya, pagi-pagi di Yaumul Id, ya kan, di tanggal 10 itu sudah tahallul. Ya, enggak sampai 3 hari juga enggak full. Jadi tenanglah bagi yang misalnya masih kuda, oh saya belum bisa kalau ibadah haji. Kenapa ya? Ihramnya lama, enggak lama. Dan ihram juga ya tidak serem yang dibayangkan. Aduh gimana ya saya ihram, takut ngelanggar gitu. Jangan ada takut-takut. Orang juga melakukannya. Kita bukan sendirian gitu ya. Ya seperti itu, Masya Allah. Maka ketika ada umrah terlebih dahulu, maka dia prolog yang baik. Itu adalah anugerah yang baik. Ya kan? Dari sekarang sudah siap-siap memakai kain ihram sebelum berihram. Masya Allah. Terima kasih. Ada lagi boleh silakan. Ya. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya Pak Ustaz. Ya silakan. Bedanya haji kirom, haji tamatu, sama haji ifrad. Waduh, berat sekali ya. Baik, terima kasih. Jadi haji tamatu itu adalah hajinya orang Indonesia. Kenapa? Karena faman tamata'a fil umrati ilal haji, kata baginda Nabi, barang siapa yang dia melakukan ibadah tamatu. Tamatu itu apa? Namanya juga tamatu, yang artinya apa? Senang-senang. Kalau yang senang-senang, dia akan terkena apa? Dam. Iya, namanya juga senang-senang. Disebut senang-senang apa? Karena dia boleh memakai kain biasa lagi, tidak menunggu sampai ibadah haji. Bayang nggak? Kalau datangnya misalnya sebulan lagi untuk ibadah haji, kemudian dia pakai ifrad, gitu. Kemudian apa? Dia harus pakai kain ihram selama 1 bulan. Bayang nggak? Iya, kalau tamatu, disebut tamatu itu adalah dia bersenang-senang. Setelah datang tawaf kudum, kemudian dia tawaf sa'i, selesai tahallul, dia memakai kain biasa. Itulah senang-senangnya.
Apakah berdosa? Tidak, justru itu adalah hal yang dipilih. Bahkan dia mendapatkan pahala. Udah senang-senang dapat pahala lagi. Enak gak? Enak. Kalau haji ifrad, qiran itu dia harus apa? Menahan kain ihramnya selama dia melakukan ibadah haji. Lama sekali, makanya kalau misalnya kenapa sih dia pakai kain ihram terus gitu ya? Bisa jadi yang dia pakai adalah qiran atau ifrad. Jadi lama dia menggunakan kain ihram. Aduh. Jadi kalau qiran itu menggabungkan antara umroh dan haji tanpa ada jeda terlebih dahulu. Berat nggak kira-kira? Ya enggak sih kalau yang udah biasa kayak gitu ya. Tapi kalau yang enggak biasa untuk pakai kain ihram, ini banyak larangannya kan. Larangan memakai kain selama dia berihram, bukan kain ihram, selama dia berihram. Apa itu? Dilarang memakai wangi-wangian. Sabun wangian bukan? Sabun bukan wangian, tapi kalau sabun ada wangiannya, itulah yang dilarang, itu adalah wangiannya. Karena sekarang ini ada sabun yang tidak wangi khusus untuk ibadah haji dan umroh, ada. Jadi bukan sabunnya dong, bukan. Yang dilarang itu adalah parfumnya atau wangiannya. Maka kalau ada orang yang sedang berihram, kemudian dia pakai wangian, maka dia akan kena dam lagi. Damnya apa? Namanya dam ihram. Apa itu? Tergantung apa yang dilanggar. Standarnya adalah apa? 1 ekor domba atau kambing. Seperti itu, Masya Allah ya. Nah itu kira-kira simpelnya sih begitu ya. Jadi haji Indonesia rata-rata hajinya pakai haji Ahmadu. Jadi 2 dong itunya. Apa namanya? Ya, yang 1 dam tamatu gitu ya. Dam tamatu gitu. Kalau mau misalnya mau kurban berarti kan ada kurban juga di sana. Jika ingin di sana. Kalau kurban itu boleh juga di sini. Itu yang namanya kurban ya. Itu Masya Allah. Boleh? Boleh silakan. Terkait dengan haji maupun umroh, itu kan biaya cukup mahal, Ustaz. Ya. Adakah kiat-kiat bagaimana caranya mengumpulkan biaya tersebut? Nah, Masya Allah ya. Nah itu pertanyaan yang sangat bagus tadi. Namanya smart. Karena misalnya tidak setiap orang mampu dalam arti untuk mengumpulkan segitu tuh dalam satu waktu, mungkin dia itulah perlu kesiapan. Nah ada caranya, silahkan mau menabung atau biasanya di travel kita di belakang ada Mbak Hikmah, nanti boleh tanya-tanya. Di travel Tazkiyah itu ada namanya skema nabung, skema kalau bahasa mungkin cicil atau skema kesiapan dari peserta. Ya. Ada kesiapannya, siapnya berapa? Nanti travel yang nganggarin, oh sekian tahun, oh sekian ini, Masya Allah. Nah, ada namanya itu kesiapan sesuai dengan kesiapan kan gitu. Mampu sih, tapi misalnya dalam jangka sekian tahun gitu ya, atau dalam jangka sekian bulan lah gitu ya. Ada insya Allah seperti itu. Maka ya dipersilahkan untuk namanya itu isti'dad atau mempersiapkan terlebih dahulu. Karena mempersiapkan juga itu adalah merupakan ya perjuangan juga. Terkadang apa kalau misalnya nabung sendiri kan terkadang suka ingat terus ya. Ambil dulu lah gitu. Alhamdulillah nanti akan biasanya kan ya tergiurnya begitu kalau misalnya kita sudah ada sekian juta gitu, tiba-tiba ada keperluan gitu ya. Nah kalau misalnya ada travel yang sudah siap untuk menampungnya atau mengarahkannya, itu kan lebih. Artinya itu saling namanya ta'awun. Saling namanya menopang. Agar apa? Agar terasa ringan. Ada insya Allah caranya. Ada caranya untuk sampai ke tanah suci dengan berbagai hal. Mampunya segimana? Itulah mampu. Istitoah yang dimaksudkan mampu adalah mampu dalam arti dia mampunya segimana, nanti akan ada titik temunya. Mampunya itu insya Allah ada titik temu. Mampunya di mana?
Yang paling penting adalah ikhtiar dan berusaha. Gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin, insya Allah bisa. Allah bisa. Ya, sama-sama. Oh iya, silakan. Ini hanya mungkin fakta atau mitos. Ya. Pertanyaan saya itu ini Pak. Ini setiap saya ingin umroh, Ya. selalu ada yang bilang nih, baik dari sisi keluarga, orang tua atau apa, misalnya kamu umroh, lihat dulu saudara-saudara kamu tuh, usulkan supaya umroh gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu orang Jawa kita tuh belum haji, belum umroh. Nah, sebenarnya apakah kita bisa itu sendiri dulu berangkat tanpa sebelum orang tua orang kita sayangi? Iya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus Pak. Masya Allah. Itu memang hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya Anda dari keluarga mengatakan, kamu umroh, keluarga tuh harus diutamakan gitu ya. Umroh dengan keluarga yang lebih diutamakan. Ya betul. Namun kalau misalnya itu adalah punya alokasi untuk umroh, insya Allah nanti untuk keluarga juga ada, kan gitu. Untuk misalnya menyisihkan yang lain pun ada. Cuman nanti pertanyaan yang kedua itu yang menarik bagi saya itu, apakah saya dulu atau orang tua saya dulu yang harus saya prioritaskan? Insya Allah itu anak soleh itu pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Haji itu termasuk anak soleh. Kenapa? Karena orang yang saleh itu dia akan mengutamakan orang tua terlebih dahulu. Tanya dulu orang tua, minta ridhonya, atau justru ini uang yang untuk misalnya ada jatah 2 gitu ya. Saya dan istri dulu atau orang tua dulu. Datang dulu ke orang tua. Pak, saya punya 2 porsi ini untuk berangkat umroh. Diperuntukkan untuk mama dan papa. Gitu. Silahkan. Nah itu kan jarang-jarang ya. Yang ingin begitu tuh jarang-jarang. Kenapa? Inginnya apa? Ya dia dulu lah gitu sebelum orang lain, bahkan orang tuanya. Tapi Masya Allah itu pertanyaan atau pernyataan dari orang yang saleh itu seperti itu. Bawa itu uang, ya bawa itu rezeki itu apa? Ataupun misalnya masih dalam rekening segala macam ya, persembahkan untuk orang tua. Masya Allah, ketika ada anak yang mempersembahkan kepada orang tua, kebaikannya sampai juga ke orang yang memberinya. Masya Allah. Ada misalnya 2 porsi, ini ada 2 porsi. Ada kalau sekarang itu kan daftar haji reguler misalnya ya, atau ada daftar haji yang plus lah gitu. Ini ada 2 porsi khusus untuk mama dan papa. Masya Allah. Bagaimana dengan seperti itu? Itu adalah anugerah terbaik. Berarti Allah pilihkan orang yang sangat baik terhadap orang tua. Serahkan saja kepada orang tua. Nanti misalnya kata orang tua, nggak apa-apa, kamu aja dulu. Nanti kalau ada rezeki lagi, baru mama dan papa. Nah, itu lain cerita kan. Tapi kita seolah-olah sebagai anak maksa dulu lah kepada orang tua gitu ya. Kenapa? Udah mama aja, kami ridho teman. Kami ridho lahir batin. Ini uang pakai untuk ibadah umroh maupun ibadah haji. Itu insya Allah untuk pahalanya sampai juga kepada orang yang membiayai anaknya. Ya. Dan bisa jadi Masya Allah nanti setelah memberangkatkan orang tuanya, dia sangat dimudahkan untuk berangkat haji. Bahkan mungkin bukan sekedar 1 orang, mungkin 1 keluarga gitu ya. Seperti itu Masya Allah. Dan itu jarang-jarang. Kenapa? Inginnya apa? Secara hawa nafsunya dia ingin apa? Ingin berangkat lah, uang saya, uang saya, itu kenapa orang tua dulu? Tapi kan dengan anak yang saleh itu beda lagi ceritanya. Maka dia akan lebih memprioritaskan orang, atau bahkan, Masya Allah, patungan antar anaknya, Masya Allah kan? Patungan antar anaknya, keluarganya untuk memberangkatkan orang tua, Masya Allah. Kenapa? Karena itu adalah merupakan anugerah punya anak-anak yang soleh. Masya Allah, pasti orang tuanya berderai air mata gitu. Pasti doa-doanya itu nggak satu, doanya banyak sekali.
Iya kan? Untuk anaknya yang memberangkatkan orang tuanya. Masya Allah. Berarti apa? Mampunya Allah mampukan orang tua tersebut karena anak-anaknya yang menopang. Begitu. Maka kalau misalnya ada ayah ibunya yang belum berangkat, maka kewajiban dari anak-anaknya untuk mengikhtiarkannya. Mudah-mudahan Allah mampukan. Bisa jadi kan Allah mampukan. Kenapa dia tiba-tiba ya dapat pekerjaan yang baik gitu, banyak duitnya? Kenapa? Karena untuk nopang orang tuanya untuk berangkat ibadah haji maupun umroh gitu. Kan indah sekali jika memang itu terjadi. Itu Allah Akbar. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Jadi kan ada sedikit, kalau saya nggak salah dengar dia bilang kalau udah berangkat itu kan keinginan kesana besar kembali. Nah, ada orang beberapa kali ngajak haji berangkat berumroh. Ya. Mana lebih dipentingkan untuk berulang kali itu dengan lingkungan sekitar? Oh iya. Ada yang tidak mampu, Iya. atau ada guru yang kepingin berangkat umroh atau haji, Iya. tidak mampu, Iya. atau membiayai anak yatim dan sekolah untuk Ya. itu. Ya, pertanyaan sangat baik. Banyak terima kasih. Kala itu, baginda Nabi ditanya oleh sahabat, "Afikulli amin ya Rasulullah? Apakah kewajiban haji ini untuk setiap tahun ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah terdiam. Rasulullah menengadahkan langit, yang artinya apakah ada wahyu yang akan turun untuk jawaban ini? Karena pertanyaannya cukup berat bagi Nabi pada saat itu. Kenapa? Apakah kewajiban haji itu untuk setiap tahun wahai Rasulullah? Rasulullah berdiam. Yang artinya apa? Butuh jawaban yang tepat. Kata Rasulullah, jika aku katakan ya, niscaya kalian wajib tiap tahun. Tapi kan Rasulullah tidak wajibkan na'am. Rasul tidak wajibkan untuk kita semua untuk berangkat lagi. Namun bagaimana kalau ada kesempatan? Apakah dirinya atau keluarga yang lain? Nah, itu kebijaksanaan dari dirinya. Silakan. Kalaupun mau dirinya tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia ingin kefarat dosa, tidak salah. Tapi kalau misalnya dia berkeinginan, ya Allah, aku telah melakukan ibadah haji. Untuk haji berikutnya, karena istri pada saat itu belum berangkat, sekarang bagian istri, kan gitu. Kalau misalnya suami dan istri sudah, orang tua sudah, maka yang terdekat itu adalah famili terdekat. Silahkan. Kalau yang misalnya yang belum mampu untuk ibadah haji, silahkan berikan porsinya untuk keluarga terdekat. Jika keluarga terdekat juga sudah, maka silahkan prioritas untuk orang yang dia kasihi. Misalnya, saya selama ini belajar ngaji di masjid ini misalnya gitu. Sama ustadz di sini belum berangkat umroh juga misalnya gitu. Atau misalnya ibadah hajinya juga belum. Lillahi ta'ala ya Allah, nggak usah disebut-sebut jasa siapa-siapa, udah saya kasih aja buat orang yang ngajar saya ngaji. Masya Allah, silakan. Atau misalnya justru di sini siapa yang lebih prioritas, bahkan masjid pun silakan nanti untuk mengatur siapa yang misalnya kalau ada ini siapa yang akan berangkat gitu ya. Masya Allah, silakan. Nanti kalau misalnya ada patungan atau misalnya ada hal yang rezeki masjid, kemudian itu bisa dipakai untuk kemakmuran masjid. Salah satunya adalah untuk memberangkatkan takmir masjid. Masya Allah. Takmir masjid nanti prioritasnya siapa dulu? Iya, Masya Allah. Kalau di kami di Tazkiyah itu ada masjid yang ada ruang serbaguna yang bisa disewakan. Nah, setiap tahun itu ada takmir masjid yang diberangkatkan umroh. Setiap tahun, alhamdulillah. Jadi tahun ini siapa prioritas gitu ya. Dan itu bisa kita atur. Kenapa? Untuk lebih memberikan semangat dan memberikan support bagi takmir masjid. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita juga.
Kenapa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang takmir itu siapa? Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Harus prioritas. Siapa yang agendakan saja. Siapa yang lebih dulu berangkat gitu. Misalnya kalau ada rezeki seperti itu, baik itu rezeki dari jamaah, perorangan, atau misalnya usaha masjid, itu adalah merupakan ikhtiar bersama dan harus didukung oleh bersama. Warga di sini dukung semuanya, masya Allah. Ya. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kebaikan. Ya kan gitu. Udahlah misalnya kita alokasikan untuk ini, masya Allah. Dan itu adalah merupakan agenda yang harus ada di sebuah masjid. Yang mudah-mudahan ini adalah merupakan amal soleh bersama. Amin. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ada lagi? Kalau rasanya ini rasanya apa? Pertanyaannya nanti aja. Ya masya Allah, yang mudah-mudahan kita jelasan di sini, mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Allah berikan kebahagiaan untuk kita keluarga, famili, kebahagiaan juga untuk pentakmir masjid. Takbir masjid, mudah-mudahan memberikan kebahagiaan untuk takbir masjid dan untuk jemaah yang ada di sekitar. Nah itulah fungsi dari masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Setelah ini boleh kita masih diskusi. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.